Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udil Albab dengan NIM 2303060073. Hari ini akan membuat video biokimia yang menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu metabolisme sebelum kita masuk ke metabolisme karbohidrat. Metabolisme adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi dalam sel tubuh. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme. Anabolisme memiliki fungsi membentuk makromolekul, membentuk energi, proses reduksi, glikolisis, sintesis protein, dan sintesis lemak. Lalu yang kedua ada katabolisme, berfungsi sebagai memecah makromolekul, menghasilkan energi, proses oksidasi, glikolisis, siklus Krebs, glikogenolisis, degradasi lemak, dan degradasi protein. Di dalam metabolisme memiliki beberapa hormon yang berperan dalam proses metabolisme. Yang pertama yaitu insulin, lalu ada glukagon, ada epinefrin, ada kortisol, dan ada hormon pertumbuhan. Regulasi metabolisme saat makan, puasa, dan starvasi. Bahan bakar utamanya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Saat makan atau setelah makan, bahan bakar yang dicerna digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh dan kelebihan bahan bakar disimpan. Saat puasa, selama puasa misalnya di antara waktu makan atau semalaman, bahan bakar yang disimpan digunakan untuk memperoleh energi yang dibutuhkan untuk bertahan hingga waktu makan berikutnya. Lalu saat starvasi, pada puasa yang berkepanjangan atau kelaparan terjadi pertumbuhan dalam penggunaan simpanan bahan bakar yang memungkinkan kelangsungan hidup untuk waktu yang lama. Fase makan atau setelah makan. Nanti ada nih di sini fotonya. Saat puasa, ini fotonya. Lalu saat fase starfase. Selanjutnya masuk ke materi utama yaitu metabolisme karbohidrat. Nanti di sini ada fotonya di dalam tabel. Lalu tahap pertamanya pencernaan karbohidrat, lalu metabolisme fruktosa. Lalu ada metabolisme galaktosa. Tahap selanjutnya yaitu glikolisis. Seperti ini. Jalur pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi berlangsung di sitoplasma dalam keadaan aerob. Lalu ada glikogenesis, proses sintesis protein dari glukosa terjadi di dalam hati dan otot, membutuhkan energi dari ATP. Glikogenesis, proses pemecahan glikogen. Tujuannya yang pertama itu dalam otot untuk mendapatkan energi dalam otot. Yang kedua ada di dalam hati untuk mempertahankan kadar glukosa dan darah di antara dua waktu makan. Lalu masuk ke gluconeogenesis. Pembentukan glukosa dari bahan karbohidrat terjadi di hati dan ginjal. Substratnya yaitu asam laktat, glikoserol, dan alfa keto. Jalur fosfat pentose disebut juga pentose phosphate pathway, merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Bertujuan menghasilkan energi atau ATP. Reaksi ini aktif dalam jaringan hati, mama laktasi, adiposa, eritosit, testis, dan korteks sadrenal. Manfaat metabolisme protein. Metabolisme karbohidrat penting karena menyediakan energi bagi tubuh, khususnya otak dan sel-sel tubuh. Selain itu, metabolisme karbohidrat membantu menjaga kadar glukosa darah, mengurangi penggunaan protein sebagai sumber energi, dan mendukung kesehatan jantung dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang cukup. Metabolisme karbohidrat berperan dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan energi tubuh. Itu saja materi dari saya tentang metabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.